Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Wa qala aidan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad, dan juga kita terhindar dari mara bahaya, terutama dalam situasi yang melanda saat ini, yaitu wabah corona. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan lingkungan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan wabah ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara, terutama siswa-siswi SMP dan MTS Islamiyah Ciawi yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan materi tentang pembekalan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Program pembekalan Ramadan ini merupakan program yang menjadi program tahunan di tingkat SMP dan MTS Islamiyah Ciawi. Nah, pada kesempatan hari ini insya Allah saya akan mencoba untuk menyampaikan tentang bulan Ramadan dan puasa pada bulan Ramadan tersebut. Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Bulan Ramadan juga disebut Syahrul Tilawah. Bulan Ramadan disebut Syahrul Doa. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Ijabah. Kemudian juga bulan Ramadan disebut Syahrul Rahmah dan juga Syahrul Barakah. Bulan Ramadan disebut Syahrul Quran karena memang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka setiap bulan Ramadan ini menjadi ulang tahunnya Al-Quranul Karim. Yang kedua, Al-Quran tidak lepas dari yang namanya bulan Ramadan, dan bulan Ramadan disebut juga Syahrul Tilawah karena Nabi Muhammad SAW senantiasa membaca Al-Quran pada setiap Ramadan, dan beliau selalu menghatamkan, dan Nabi membaca kemudian disimak oleh malaikat Jibril pada setiap bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan ini disebut Syahrul Tilawah, bulan bacaan Al-Quran. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya sepatutnya lah kita mengikuti sunnah Rasulullah dan mengisi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan juga disebut Syahrul Doa karena bulan Ramadan ini adalah bulan doa,
di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, dan itu merupakan ayat yang masih rangkaian daripada saum Ramadan. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pada ayat itu jelas mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah pada bulan Ramadan itu sangatlah dekat dengan hambanya, dan barang siapa yang berdoa kepada Allah maka Allah akan mengijabah setiap doa-doanya. Nah, oleh karena itu janganlah kita sia-siakan kesempatan yang baik ini untuk memperbanyak berdoa kepada Allah, karena bulan Ramadan juga adalah syahrul doa, bulan doa. Mintalah kepada Allah tentang apa yang kita harapkan, mintalah kekuatan iman, mintalah kepada Allah kekuatan Islam, kekuatan ihsan, dan juga jadikanlah kita ini orang-orang yang soleh atau solihah. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk memperbanyak berdoa kepada Allah, baik itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk orang lain. Kemudian bulan Ramadan disebut juga syahrul ijabah, karena Allah mengijabah setiap doa-doa hambanya. Tentu bagi orang yang selalu mengisi bulan Ramadan dengan banyak berdoa, maka pasti Allah akan mengijabah setiap doanya, dan itu harus kita yakini. Maka manfaatkanlah momentum bulan Ramadan ini dengan memperbanyak berdoa, dan kita harus selalu yakin akan diijabahnya doa-doa kita. Kemudian bulan Ramadan disebut juga syahrul rahmah, karena di dalam bulan Ramadan di dalamnya banyak sekali rahmat Allah, banyak sekali kasih sayang Allah, dan kita akan merasakan kebaikan, kemuliaan pada bulan Ramadan. Dan juga bulan Ramadan disebut syahrul barokah, karena keberkahan akan kita rasakan pada saat kita berada pada bulan Ramadan. Keberkahan di situ akan ditambahnya kebaikan-kebaikan, akan ditambahkannya nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka barang siapa yang sholat sunat atau orang yang melaksanakan ibadah sunat, maka akan mendapatkan pahala wajib. Begitu juga kalau orang yang melaksanakan wajib, melaksanakan yang fardu, oleh Allah akan dibalas dengan berlipat-lipat ganda. Inilah keistimewaan pada bulan Ramadan, inilah kebaikan dan kemurahan Allah pada setiap bulan Ramadan. Setiap amalan sunat dibalas oleh Allah dengan pahala wajib, dan setiap amalan wajib maka oleh Allah akan dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat. Dan yang paling penting lagi adalah bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan Allah. Maka perbanyaklah kita untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, sehingga kita memasuki bulan Ramadan dan kita mengisi bulan Ramadan itu, kita akhirnya dibebaskan oleh Allah dari dosa-dosa kita sehingga kita kembali suci. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan dengan dasar iman dan mengharap ridho Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan dia akan dikembalikan seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya akan terbebas dari dosa-dosa. Hadirin siswa-siswi SMP dan MTS Islamiyah Ciawi yang saya hormati dan saya banggakan. Selain daripada keutamaan bulan Ramadan itu, juga ingin saya sampaikan mengenai puasa. Puasa ini adalah merupakan rukun Islam yang ketiga, di mana rukun Islam yang ketiga ini diwajibkannya kita berpuasa pada setiap bulan Ramadan. Nah, berpuasa atau arti puasa itu sendiri adalah menahan dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari berhubungan seksual atau hubungan badan suami istri di siang hari, dan juga menahan dari berbicara atau berkata-kata yang tidak baik. Maka itulah arti puasa. Jadi puasa itu pada
dasarnya atau menurut bahasa adalah menahan. Jadi bagaimana kita menahan diri dari tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan suami istri bagi yang sudah memiliki pasangan hidup di siang hari, dan juga kita harus bisa menahan diri dari berkata-kata atau dari perkataan, dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Maka itulah puasa. Nah, kemudian puasa ini, saudara, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu atau umat-umat sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang takwa. Nah, hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, siswa-siswi SMP dan MTS Islamiyah, bahwa tujuan daripada puasa itu untuk menjadikan kita ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan supaya tercipta lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang bertakwa kepada Allah kalau semuanya melaksanakan syariat Islam ini, yaitu puasa. Jadi pada prinsipnya tujuan puasa itu adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah, karena takwa itu adalah merupakan derajat, gelar yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya orang yang bisa masuk surga itu hanyalah orang-orang yang takwa. Kemudian puasa yang kita laksanakan pada setiap bulan Ramadan adalah menahan dari makan dan minum dari mulai terbit fajar dan sampai terbenamnya matahari, yaitu ketika atau dimulai dari tibanya waktu subuh dan berakhir pada saat tibanya waktu maghrib. Itu adalah waktunya berpuasa. Kemudian selain daripada waktu puasa itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama yaitu niat kepada Allah atau niat karena Allah dalam puasa itu. Yang kedua yaitu menahan. Jadi rukun Islam itu rukun puasa itu yang pertama adalah berniat untuk melaksanakan saum pada hari itu, dan yang kedua adalah menahan diri, gitu. Menahan diri itulah rukun puasa. Kemudian syarat sah puasa itu yang pertama harus Islam. Yang kedua harus mumayyiz, yakni dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Yang ketiga suci dari darah haid, kotoran atau nipas. Jadi bagi perempuan yang haid, bagi perempuan yang habis melahirkan atau nipas, maka tidak boleh berpuasa. Kemudian yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya, maka tidak boleh kita puasa pada waktu-waktu yang dilarang. Nah, waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa itu, ini kita harus ketahui juga, yaitu pada saat Idul Fitri 1 Syawal, yang kedua pada tanggal 10 Zulhijjah atau pelaksanaan Idul Adha, dan juga waktu yang dilarang untuk berpuasa itu adalah hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 pada bulan Zulhijjah. Itu adalah waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa. Maka bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diwajibkan untuk berpuasa dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 atau sampai tanggal 30 Ramadan. Kemudian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah berkaitan dengan puasa yang akan kita laksanakan. Imam Al-Ghazali membagi puasa itu pada 3 tingkatan.
Yang pertama ada tingkatan umum, yang kedua ada tingkatan khusus, dan ada tingkatan khususil khusus. Nah, dalam bahasa Al-Ghazali itu ada yang disebut dengan am, khas, dan khawasil khas. Nah, tentu puasa yang kita akan laksanakan adalah puasa yang ingin mencapai derajat khawasil khas, yaitu tingkatan yang khususil khusus, yaitu puasa yang bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, bukan hanya menahan dari hubungan suami istri di siang hari, bukan hanya menahan ucapan dan perkataan yang buruk, tetapi puasa khawasil khawas adalah puasa yang mampu menjadikan diri kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa itu, gitu. Nah, dengan apa kita bisa lebih mentaqarrubkan diri kepada Allah, yaitu bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan tahalli, yang kedua adalah tahapan tahalli, dan yang ketiga adalah tahapan tajalli. Tahapan tahalli adalah tahapan di mana kita menghilangkan, menghapus, meninggalkan keburukan-keburukan yang biasa kita lakukan. Bagaimana kita bisa menahan diri untuk mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, mengendalikan hati dan hawa nafsu, bahkan menahan syahwat kita dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang bisa membahayakan diri, membahayakan orang lain, dan juga membinasakan diri kita. Bagaimana semua itu kita tahan. Inilah yang disebut dengan tahapan tahalli. Kemudian kita masuk lagi ke tahapan tahalli. Tahapan tahalli adalah tahapan di mana kita setelahnya meninggalkan, menjauhi keburukan-keburukan, kita isi dengan sesuatu yang baik. Kita isi waktu bulan Ramadan ini dengan ibadah yang lebih meningkat kepada Allah, dengan memperbanyak Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dan juga dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih penting lagi, kita isi pada setiap bulan Ramadan ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Kita isi kekosongan dari kemaksiatan itu dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan inilah yang disebut dengan tahapan tahalli. Kemudian tahapan tajalli. Kalau tahapan tajalli ini tentu adalah tahapan-tahapan yang sudah kita lalui dari tahalli, tahalli, dan tajalli. Kalau sampai kepada tahapan tajalli adalah bagaimana kita bermusyahadah, mukasyafah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bagaimana kita menghadirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita menyaksikan tentang kebesaran-kebesaran Allah yang ada pada diri kita dan juga yang ada pada di sekitar kita. Itulah yang disebut dengan tahapan tajalli. Kalau tahapan tajalli ini adalah kita akan bisa bersatu, kita akan bisa menikmati, kita akan bisa merasakan kebahagiaan bertemunya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab esensi daripada puasa itu adalah bagaimana menghubungkan nilai-nilai kemanusiaan dengan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai ilahiyah. Inilah esensi daripada puasa yang akan kita lakukan. Selanjutnya, saudara-saudara, siswa-siswi Islamiyah dan Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, tentu kita berharap pada momentum bulan Ramadan yang akan kita lalui ini, kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan kebaikan. Kita bisa menjalani kehidupan bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling penting mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima setiap amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita dikabulkan doa-doanya, dan juga kita semua pada akhirnya menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa itulah yang akan memberikan jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau ikan akan lebih bahagia ketika hidup di dalam air, dan manusia itu akan hidup bahagia apabila pada saat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada sesi yang pertama ini
apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya khususnya dan umumnya untuk kita semua. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lakukan, dan apa yang selalu kita niatkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.